Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan fa'awalan haya bina nashkuru ilallah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Sanian wa salaman ala mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya Sugeng Febrianto, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian maslahah dan mursalah. Mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Perpaduan dua kata menjadi mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, masalah ialah memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi, masalah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Adapun definisi lain mengenai maslahah mursalah, yaitu menurut bahasa, maslahah berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan mursalah berarti lepas. Menurut istilah, maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Maslahah mursalah itu yang mutlak karena ia tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya, dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau sebagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya. Dari segi pandangan syara', maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu maslahah mutabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, maslahah mughlaq, yaitu maslahah yang ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya ada kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari', yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Yang ketiga, maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nas atau ijma', serta tidak ditemukan nas atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Sedangkan ulama usul membagi maslahah kepada tiga bagian, yaitu maslahah duririyah. Maslahah duririyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, maslahah hajiyah. Maslahah hajiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang ada pada maslahah duririyah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan yang menghilangkan kesempatan Yang ketiga, maslahah tahsiniyah. Masalah tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam
bidang ibadah, adat, dan muamalah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf.